Jangan sampai anak melihat, mama papa itu kalau di gereja kelihatannya baik gitu kan, suci gitu. Tapi pada saat di bisnis, kok kayaknya kesannya suka curangin orang ya. Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di dalam podcast perdana kami, Missio Lounge. Kali ini kami akan membahas topik yang menarik banget nih, dan juga penting banget dalam kehidupan kita, yakni tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik menurut iman Kristen. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang adalah orang tua, begitu ya, yang kaya akan pengalaman dalam mengasuh anak. Langsung saja kita sambut ya. Halo, Ko Jandi. Halo. Halo, Cik Vivi. Halo. Ya, Ko Jandi dan Cik Vivi sendiri sudah memiliki berapa anak nih? Kami memiliki anak 3. Ada 3. Wah, sudah umur berapa semua anaknya? Udah kuliah semua dan Sudah sekarang kuliah. menempuh kuliah di Jakarta, jadi tidak sama-sama dengan kami di Bali ini. Oh, Jadi nggak tinggal begitu. sama-sama. Oh, oke. Berarti pastinya sudah memiliki pengalaman yang kaya sekali ya dalam mengasuh anak begitu ya. Ya, kaya jatuh bangunnya juga. Kami juga sampai sekarang masih terus belajar. Oh, begitu. Oke. Kita akan banyak ngobrol, kita akan banyak belajar dari mereka ya, terkait bagaimana menjadi orang tua yang baik berdasarkan prinsip Kristen. Nah, kita sebagai orang Kristen tentunya perlu tahu ya, apa kaitan parenting dengan iman Kristen. Nah, Ko Jandi dan Ci Vivi sendiri setuju gak kalau parenting itu sebenarnya berkaitan erat dengan iman Kristen? Setuju banget. Setuju sekali. Setuju ya, jadi itu bukan something yang terpisah begitu ya. Iya. Pokoknya iman Kristen itu urusan gereja, parenting itu ya udah di rumah. Tapi itu something yang memang berkaitan erat ya. Betul, kita sebagai orang percaya ya, yang Tuhan telah titipkan anak-anak untuk kita besarkan. Parenting itu penting sekali, bukan hanya tentang pola asuh ya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai hidup Kristen di dalam kehidupan anak-anak sejak kecil gitu. Oke. Jadi menanamkan ya itu, yang nilai-nilai bagaimana iman kita pada Kristus. Oke. Jadi memang sebenarnya tugas menanamkan iman Kristen kepada anak-anak itu bukan hanya tugas gereja ya. Bukan. Karena saya sepertinya banyak menemukan orang tua yang cenderung berpikir bahwa anakku serahkan aja ke sekolah minggu, serahkan aja ke komisi remaja. Jadi pokoknya terkait iman Kristen itu urusan gereja. Nanti kalau misalnya spend time anak-anak dari hari Senin sampai Sabtu, ya udah itu gak ada kaitannya dengan iman Kristen. Tapi sebenarnya menanamkan iman Kristen tuh tugas orang tua ya ternyata ya. Ya, justru harus dimulai dari keluarga ya. Kita menanamkan iman Kristen di dalam kehidupan anak-anak kita gitu. Ya, itu tugas utama orang tua. Tugas utama orang tua. Dan pemuritan itu sebenarnya tanggung jawab itu keluarga gitu. Maksudnya dimulainya tuh dari keluarga dulu. Bukan dimulai dari gereja ya. Bukan. Oh, gitu. iya. Itu ya kalau yang kita pahami seperti itu ya. Betul. Yang Saya kita setuju pahami sih ya. seperti itu. Karena kan memang lingkungan pertama anak-anak kan memang keluarga. Betul, Dan waktunya lebih banyak betul, di spend rumah. time-nya juga lebih banyak di keluarga. Bukan di sekolah juga. Bukan di sekolah juga. Ya, bukan tanggung jawab guru juga. Betul. Iya, betul. Nah, berbicara soal parenting yang memang penting banget di dalam iman Kristen. Iman Kristen kita kan ini didasarkan dari Alkitab. Karena itu pastinya ada dong Alkitab berbicara soal parenting. Ya. Nah, dari Ko Jandi dan juga Ci Vivi sendiri, ada gak dari berdasarkan pemahamannya Ko Jandi dan Ci Vivi, Alkitab tuh ngobrol apa sih soal parenting gitu? Ya. Ya, ada sih beberapa banyak ya. sekali ya. Saya teringat juga dari Ulangan 6 ayat 7 ya. Hendaknya kamu mengajarkan anakmu berulang-ulang dan terus-menerus gitu ya. Jadi dimanapun gitu kan. Mungkin Mama dari apa? Ya, dari Amsal juga ada ya. gitu ya. Jadi yang didiklah orang muda gitu ya, Selagi masih sejak muda sehingga pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Artinya kita mendidik anak itu terus-menerus, konsisten sejak dini, sejak kita sudah tahu bahwa parenting itu penting, sehingga waktu mereka besar, mereka udah tahu batasan, akan lebih mudah mereka menghadapi dunia ini gitu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya parenting itu bukan hanya
dikatakan kalau memang baiknya secara psikologis begini, tapi bahkan dari Alkitab pun sudah mengatakan signifikansinya. Betul. Dan mengatakan juga mengungkapkan apa sih kebaikannya untuk anak-anak kita gitu ya. Nah, kalau tokoh-tokoh Alkitab sendiri ada gak yang bisa dijadikan role model untuk menjadi orang tua yang baik gitu? Ya banyak sih ya dari orang tua yang berhasil gitu ya. Kita belajar dari Abraham yang ketaatannya melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan gitu. Ya kan? Dari Hana juga ada banyak ya sebetulnya, cuman kayak tadi Ko Jandi dari Abraham, aku ingat dari Hana juga bagaimana dia menyerahkan anaknya tuh ke Tuhan. Jadi kalau kami belajar bahwa dari Hana ini kita belajar bahwa kontrol anak itu kita serahkan ke Tuhan gitu. Kita kadang-kadang harus melepas gitu kan, berserah penuh pada Tuhan, apalagi anak-anak udah gede gitu. Kita udah nggak sama mereka gitu. Jadi kita melepaskan itu ke Tuhan seperti Hana gitu. Berserah bahwa ini sebenarnya anak itu kan titipan Tuhan. Itu poin penting. Iya, anak itu bukan milik kita loh. Tuhan betul. cuma titipkan ke kita kayak Ko Jandi bilang tadi ya di awal bahwa Tuhan titipkan kita untuk kita besarkan gitu. Dengan nilai-nilai yang ya Tuhan inginkan karena kita kan ini orang percaya gitu. Seperti itu. Dari tokoh Alkitab juga yang ada, gagal juga yang ada. gagal juga ada. Kita belajar dari Ishak dan Ribka juga ya. Maksudnya di dalam mendidik anak-anaknya dia pilih kasih kan. Ada yang satu pilih si A gitu kan. Jadi pilih kasih gitu. Jadi timbul kecemburuan gitu di antara mereka. Jadi timbul ya pertikaian di antara mereka juga gitu. Dari Imam Eli juga kami belajar bahwa kita juga ya minta hikmat Tuhan ya. Kapan kita harus menegur anak dengan tegas dan kapan kita cukup ingetin gitu. Karena kalau kita sudah melihat anak melakukan kesalahan di depan mata dan fatal, harusnya kita bisa menegur dengan tegas. Karena mengabaikan itu juga bisa tindakan kasih tanpa disiplin juga akan merusak anak kayak gitu. Jadi kalau nggak ada orang tua yang nggak tegas juga anak juga ya udahlah nggak apa-apa lah. Gitu Dia kan. nggak akan tahu batasan. Iya nggak ada batasan gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan salah ya mesti dihukum gitu. Iya. Ada konsekuensinya ya yang mesti harus diterima gitu. Ya, gitu. tapi memang hukuman itu kan ya sesuai usia juga. Terus kalau kami belajar memberikan disiplin ya, bukan hukuman ya. Kalau hukuman kayaknya kalimatnya kayak serem banget gitu ya. Tapi disiplin. Nah, waktu kita disiplin, kami juga belajar. Jadi kami juga belajar ya kesalahan-kesalahan yang kami lakukan gitu dalam proses anak pertama, kedua, ketiga gitu ya. Bagaimana waktu kita mau kasih konsekuensi atas kesalahannya dia atau pelanggaran, kita harus sudah tahu, jelasin juga alasannya. Kenapa misalnya kamu harus tidur siang, kasih tahu alasannya. Terus kenapa kamu dihukum, saya nggak boleh main game, kasih tahu alasannya. Jadi ada alasan, anak itu perlu tahu kenapa kita hukum gitu. Jangan sampai dia cuman tahu itu dihukum jadi kayak merasa mama papa tuh jahat gitu kan. Jadi kita mesti siapkan ruang terbuka untuk diskusi gitu. Jadi untuk kita menjelaskan. Jadi kalau saya lihat nih ada ekstrim kanan, ekstrim kiri begitu ya. Ada mungkin orang tua yang begitu otoriter sampai mungkin menimbulkan kepahitan kepada anaknya. Tapi juga ada orang tua yang begitu kasarnya tuh mengasihi sampai memanjakan anaknya. Bahkan akhirnya mungkin nggak ada teguran. Nah mungkin untuk orang tua yang ekstrim kiri ini mungkin masih memiliki miskonsepsi ya terkait menegur, yang menganggap teguran itu sama halnya dengan berotoriter, menimbulkan kepahitan kepada anak. Tapi dari Imam Eli dan juga pengalaman Ko Jandi dan Ci Vivi kita belajar ya bahwa menegur itu sebenarnya bukan bentuk kejahatan atau bahkan bentuk hukuman. Kita juga belajar cara menegur sih sebenarnya. Iya, menegur pun juga. Kita juga akhirnya ekstrem kanan. Itu cara belajar, karena memang kan kita nggak bisa bilang pola parenting kita yang paling baik enggak ya, karena masing-masing orang tua pasti punya goals untuk anaknya. Jadi ya itu kembali lagi ke orang tua masing-masing. Tapi yang kami lakukan itu kan model parenting banyak. Ada yang otoriter yang contoh tadi bilang gitu ya. Ada juga yang mengabaikan gitu, membebaskan, permisif. Atau ada juga yang otoritatif, yang diskusi. Nah kami kami belajar ya untuk mengkombinasi gitu apa ya, yang baik dari sini kita ambil, yang enggak ya udah kita nggak pakai, jadi kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Tentu
Gak mudah sekali itu ya. Gak mudah. mudah. Jadi kita coba nih, aduh kayaknya salah nih. Ya, Kami coba juga lagi. masih terus Try and belajar error gitu ya. ya. Ya Iya. belajar dari kesalahan untuk Iya. lebih baik lagi ke depannya Iya, kan. gitu. Oke. Dari ketidakmudahan ini kira-kira ada gak ya tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kita memparenting anak-anak kita ini? Tantangan Banyak ya, yang kita ya, dari kita ya. Apalagi sekarang ya perkembangan zamannya semakin modern ya, terus juga kesibukan dari orang tua ya di dalam mencukupi ya mungkin kebutuhan keluarga ya. Jadi waktu untuk bersama anak-anak tuh kurang gitu, untuk waktu untuk berdiskusi, waktu untuk bermain gitu kan. Jadi ada kalanya anak diserahkan ke ke Asisten. suster gitu kan, dititipkan ke opa oma. Memang itu ya tergantung ya, nggak salah juga, tetapi ya perlu Ya, ya kesepakatan juga gitu ya. Kesepakatan. Betul, perlu kesepakatan bersama, terus banyak tantangan ya, maksudnya kayak bagaimana kita mau juga belajar, itu sih. Karena kadang-kadang kita pernah ada di fase yang kita dibesarkan seperti ini, kita baik-baik aja kok, gitu kan. Oke. Padahal perkembangan anak tuh, kebutuhan anak tuh kan juga beda waktu zaman kita dan zaman sekarang. Jadi memang tantangan dari diri kita mau berubah itu berat. Nggak Kita mudah mau ya. berubah, terus mau terbuka dengerin masukan dari anak. Aduh. Nggak Terus mudah kita pasti. mau juga berani untuk minta maaf kalau kita salah. Oke. Karena kan itu jadi contoh ke anak. Oke. Terus kita juga mau memaafkan, jadi nggak terus melabeling anak kayak gitu-gitu. Jadi banyak tantangan ya, Iya. baik dari luar sendiri dan dari kita. Dan memang nggak mudah untuk orang tua yang dengan kesibukan yang bekerja, yang memang harus memenuhi kebutuhan anak. Memang sangat nggak mudah. Jadi balik lagi kita belajar memprioritaskan, membagi waktu, itu tuh perjuangan sebagai orang tua sih. Dan perlu Ya. kesepakatan di antara Iya, orang jadi tua parenting ya. itu perlu sepakat. Iya. Gak bisa Komunikasi yang ya. kalau aku maunya gini, jadi aku ke anak gini, terus ke papanya gini, jadi anak tuh bisa gini. Kalau urusan ini aku tanya mama, kalau urusan ini sama papa aja gitu. Nah, Jadi berkubu ya. jadi itu yang susah. Jadi kita Jadi bisa dimanfaatkan oleh kita juga belajar gimana caranya kalau misalnya aku ragu-ragu, ntar dulu ya, tanya papa dulu ya gitu kita ya. mesti sepakat gitu, Kita satu juga suara mesti gitu. diskusi juga dalam hal ini kita harus gimana nih gitu. Ya itu yang memang perlu waktu untuk belajar sih. Kita juga belajar. Maksudnya kita juga pernah gagal juga, dari kegagalan itu kita belajar juga. Sampai sekarang pun kan kita masih belajar. Belajar, gitu. Iya, Gitu. intinya tuh belajar tuh gak ada hentinya ya. Betul. Betul, Ya, kita sampai harus akhir terus pun. terbuka untuk mau belajar sih. Dan bukan hanya belajar ya, kita belajar dan kita sendiri mau menyadari bahwa memang ada hal yang memang perlu kita ubah gitu. Itu betul Gitu. ya. Iya, Karena mungkin beberapa orang tua, termasuk bahkan orang tua saya yang cenderung ya udah kan orang tua saya sudah melewati masa remaja, masa pemuda, menganggap ya udah Pengalamannya kalian paling tuh anak-anak gak tahu apa-apa gitu ya. Kalian ya udah belajar- berpengalaman lah gitu. Udah banyak masam masuk garam gitu kan. Ya perlu ini juga kita mesti lihat juga konteksnya ya. Maksudnya apa yang dihadapi gitu kan. Iya. Dan itu ya perlu keterbukaan, perlu diskusi dengan Diskusi anak. betul. ya. Kita harus ada ruang untuk diskusi dan memang itu perlu inisiatif dari orang tua. Kami pun Inisiatif belajar dari ya. orang tua. Kami tadinya mau seminggu sekali kayaknya udah jalan seminggu sekali nggak bisa. Akhirnya ya udah kita juga nggak bisa terlalu memaksakan, apalagi anak-anak udah sibuk ya. Mereka udah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi kita bersama menciptakan harus ada momen di mana kita duduk berlima nih, terus kita tanya satu-satu nih, apa yang kalau aku biasanya kita mulai dari apa yang papa nggak suka dari aku. Jadi mereka lihat dong, papanya kasih tahu. Terus apa yang papa suka dari aku gitu, sikapnya ya. Nah baru mereka Mereka apa anak-anak yang gitu saya ya. Koko nggak suka dari mama. Terus apa yang Koko suka, sehingga kita pun sadar gitu. Dan kita harus terbuka ya waktu Iya, dia ngomong itu yang nggak mudah. Nggak mudah waktu dia Ego koreksi. kadang-kadang Ya. pasti ya. Enggak, papa nggak gitu atau mama nggak gitu. Apa Nah, enggak ngegas kok gitu kan. Ada kalanya kan kita tanpa sadar gitu kan. Iya. Ucapan kita itu mungkin kita Menyakiti. menasihati mereka gitu kan ya. Tetapi dengan nada yang keras gitu kan. Ada kalanya bukannya Menyakiti. mendengar justru jadi menyakiti gitu kan. Hal seperti ini ya perlu didiskusikan gitu kan. Perlu diingatkan kita dan kita mesti siap juga membuka Dikoreksi. diri
mau siap dikoreksi dan mau minta maaf juga. Ya, itu Itu mau sih. minta maaf, itu mau memaafkan, itu penting banget dan memang nggak mudah sih. Ya, dan kami juga terus belajar. Nggak mudah sih untuk mau kita mengakui bahwa oh iya ya, mama salah nih ya, maaf ya gitu. Itu nggak segampang aku ngomong gini, nggak mudah gitu. Pokoknya kata kuncinya terus belajar gitu ya. Iya. Terus belajar dan terus belajar. Iya. Karena ya saya setuju sih ya. Bahkan saya pun di umur saya yang masih muda ini udah rasanya tuh seperti aduh, ngapain sih kamu ajarin saya? Apalagi yang sudah tua begitu ya. Ya, jadi saya melihatnya ada ada dua jenis tantangan begitu ya. Ada tantangan internal ya dari dalam diri sendiri, entah itu karena dari orang tua Ya. mendapatkan pola asuh yang ya a lot different gitu ya Iya. dengan Ya, zaman betul. sekarang, dan juga karena kesibukan orang tua juga ya. Betul. Dan juga tantangan eksternal, yakni dari anak-anak sendiri, Betul. yang mereka dimana lahir di zaman ini, Ya. zaman yang penuh dengan tantangan, yang menghadirkan banyak sekali informasi-informasi gitu ya, Iya. yang mungkin di umur anak yang masih muda belum siap mereka dapatkan gitu ya, Betul. tapi akhirnya mereka dapatkan. betul. Ya. Salah satu hal yang jadi pengalaman saya ya, karena ya saya sebagai anak juga ya, apa yang saya rasa yang membuat saya melihat tuh beda sekali dengan orang tua saya, karena saya udah terlanjur dari sejak saya muda terpapar gadget, dan gadget tuh sangat banyak mempengaruhi banyak memberikan informasi terkait apa ya, oh parenting yang bagus tuh seperti ini gitu ya. Pokoknya anak-anak tuh punya haknya masing-masing, punya rights gitu untuk mempertahankan entah itu keinginannya lah, ataupun apa ya, nasib-nasib yang baik begitu ya. Iya. Sehingga saya gampang sekali memandang papa saya ini, aduh begitu keras. Otoriter. Makanya hati-hati nonton podcast dan TikTok dan lain-lain gitu. Betul, iya. Karena nggak semua ada yang baik, tapi nggak semua juga Nggak gitu. semua. Mesti disaring Dan juga memang, gitu. oh, Setiap kalau- informasi yang masuk tuh mesti disaring. Iya, juga. mesti disaring. Dan memang kalau kami ngalamin ya, kalau kita terbiasa kasih ruang anak-anak berdiskusi dengan kita gitu loh, mereka akan mau cerita. Dan kita juga ngomong ke anak-anak, kalau ada hal yang kamu nggak nyaman ngomong sama mama papa gitu, carilah mentor rohani yang kita udah tahu orangnya. Kamu misalnya masih nggak nyaman nih ngomong hal itu ke kita, ya nggak apa-apa, kamu ngomong misalnya sama contoh siapa gitu yang kamu tapi memang orang yang kita udah tahu orang itu baik dan lain-lain. Jadi kita juga nggak ego, nggak semua kamu harus ngomong sama mama papa gitu. Maunya sih harapannya begitu ya. Tapi kan kita juga nggak bisa memaksakan anak itu, mungkin ada hal-hal yang dia belum siap nih ngomong sama kita. Tapi kita yakin sih biasanya abis itu dia ngomong, aku cerita sama ini begini loh Maya. Akhirnya kan dia ngomong. Nah memang itu perlu kita bangun sih. Iya. Supaya kita itu jadi tempat atau jadi ruang buat anak-anak Ya, bercerita. kepercayaan itu penting sekali ya. Ya, kita- maksudnya Trust, ya. dari trust itu dari sejak kecil, jadi mereka waktu cerita itu nyaman gitu. Nggak takut dihakimi. Nggak takut dihakimi juga gitu kan. Walaupun dulu awalnya kita masih gitu loh. Jadi mereka nggak berani cerita sama mama papa nanti dimarahin. Takut belum apa-apa tadi Dimarahin. dimarahin. Nah, gitu kita kan. belajar dari itu juga gitu. Kita belajar, oh ya berarti kita salah nih. Ya kita harus ubah gitu. Kayak gitu. Oke. Saya sendiri sebagai youth pastor ya, memang setuju ya, memang kadang-kadang anak-anak tuh ada kalanya mereka nggak bisa cerita ke orang tua. Betul. Dan saya rasa ketika mereka contohnya cerita ke saya yang umurnya lebih dekat dengan mereka, Betul. saya rasa orang-orang yang orang tua percayakan ini juga perlu ada koneksi juga dengan orang tua. Betul sekali. Perlu ada relasi, dan itu juga something yang saya juga belajar. Untuk saya ini punya koneksi dengan orang tua dari anak-anak remaja yang saya layani ini. Benar gitu sih. ya. Karena memang jangan sampai waktu anak kita tahu nih, kita tahu dari orang misalnya, atau kita tahu dari misalnya nih anak saya tahu dari contoh misalnya, atau waktu anak saya cerita sama Lausenya, terus Lause bilang, Bu anak ibu sharing gini-gini, kita jangan samperin anak kita, kamu ya mau ngomong sama Lause nggak ngomong sama mama, jangan. Justru kita harus Langsung hilang trust. iya, kita harus oh gitu ya Cot. Jadi kita terbuka. Berarti harusnya kita mengoreksi diri. Berarti kenapa ya anak kita belum nyaman ngomong sama kita iya. gitu. Apa yang harus kita ubah gitu. Jangan kita salahin
anak itu atau bahkan salahin contoh nih kayaknya terlalu menguasai, nah itu yang memang Jangan kita harus cepat ambil hati-hati. kesimpulan. Betul. Ya, Betul. cepat ambil tindakan. Iya. Betul sekali. Mungkin anak tersebut merasa nyaman waktu Iya, nggak apa-apa. apa Nggak menyampaikan apa-apa, ya. pergumulannya gitu kan sebelum ke orang tua. Yang penting kita atau udah apa kasih gitu. tahu ya. Kalau mereka tuh carilah tempat atau orang yang tepat untuk mereka ajak bicara. Kenapa? Kita kasih tahu ciri-ciri orang tepat itu seperti apa. Jangan salah ngomong, jangan salah minta nasihat dari orang. Takutnya nasihatnya salah. Jadi paling tidak anak itu kita udah tahu dia Punya tuh mentor lah. punya mentor rohani. Intinya sudah ditanamkan dari kecil ya, Iya. seperti itu ya. Gitu. Sehingga anak itu pun ketika mencari tempat untuk bercerita Cerita. lah, itu juga ke orang yang tepat. Betul. Karena sudah ditanamkan bibit-bibitnya dari kecil. Iya. Makanya Jadi perlu memang nggak komunitas yang baik tuh ya. Kebetulan kan anak-anak kami kan jauh dari kami gitu kan. Makanya perlu dibentuk mempunyai komunitas yang baik ya di dalam mereka tinggal gitu Iya. yang jauh dari kami gitu Betul, kan. penting melepas anak waktu saat mereka remaja, kita tahu dengan persis komunitas. Kalau bagi kami ya, kita nggak bisa menyamakan ini ke semua orang tua ya. Bagi kami, waktu kita mau melepas anak itu jauh dari kita harus tahu dengan pasti di sana ada komunitas di mana anak itu tetap Bisa bisa bertumbuh bertumbuh. dalam Tuhan. Gitu, nggak hanya sekedar dia mendapat ilmu yang banyak, yang baik, uang yang banyak gitu, tapi disitulah tempat dia terus bertumbuh dalam Tuhan. Karena balik lagi kita ingetin anak-anak, hidup ini kan untuk Tuhan gitu. Kalau kamu salah jalan, ya kamu akan buat apa punya sesuatu tapi kamu jauh dari Tuhan kan? Apa gitu. Wah, ini insightful sekali nih. Ini membukakan saya juga solusi yang mungkin nggak sadar apa istilahnya terlupakan oleh orang tua ya. Mungkin orang tua menganggap bahwa cukuplah aku menjadi orang tua yang baik buat anakku gitu ya. Ya udah anakku pasti akan tumbuh besar menjadi anak yang baik. Padahal juga lingkungan mereka juga penting gitu. Betul. Memastikan mereka ada di lingkungan mana sih? Betul. Itu juga penting gitu. Karena Apalagi itu juga masa mempengaruhi. bertumbuh, iya, masa-masa dia bertumbuh kan, masa remaja itu kan masa dia banyak dipengaruhi oleh lingkungan kan. Kayak gitu. Mungkin setelah dia memasuki dewasa awal, dimanapun dia berada, ya dia udah firm gitu, dia udah siap gitu loh. Sudah siap. Karena kalau kamu pikir segitu ya, jadi masa remaja itu masa dimana dia masih pembentukan kan. Setelah dia kuat itu dimanapun setelah itu dia berada, dia akan cari sendiri komunitasnya menurut kami ya. Yang penting sudah ditanamkan dari Iya, kecil. betul. Komunitas yang baik itu seperti Iya. ini. Walaupun itu tidak menjamin ya, cuman kami percaya bahwa dalam anugerah Tuhan kami berusaha melakukan bagian kami, sisanya berserah sama Tuhan udah. Baik lagi itu solusi utamanya Betul, ya. tetap komunikasi tetap terus berjalan ya. Kita sering konteks juga Ya. gitu kan. Menanyakan ya bukan hanya kabar ya, maksudnya keseharian mereka juga gitu. Tapi nggak sering-sering juga gitu kan. Kalau anak setiap saat diteleponin juga Iya. pusing juga gitu kan. Jadi sengaja kita siapkan waktu untuk kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Iya, Bahkan kita bisa video call bersama-sama gitu kan. Iya. Saling ini. Yang penting ada komunikasi. Komunikasi. Ada komunikasi karena kalau Tidak kita udah terputus. deket, kalau mereka ada masalah, mereka pasti telepon kita. Iya. Ada kalanya Cerita dong nih, Mak, gitu misalnya. mereka juga mau pergi kemana-mana dengan teman. Pak, Koko kayaknya minggu depan mau naik gunung nih, gitu kan? Ya udah, dengan siapa aja kita masih tahu juga, masih kenal juga kan. Naik gunung itu dengan siapa aja. Ya paling kita kasih saran. Ya mesti siapin dulu fisik atau apanya gitu kan, perlengkapannya masih benar. Atau misalkan kondisi cuaca nggak bagus nih, bisa nggak ditunda atau apa gitu kan. keputusannya dia lagi. Ya tetap keputusan di anak tersebut ya, cuman kita kasih masukan sih tetap kita Harus berikan, ingetin. kita ingetin. Tetap ingetin ya. Iya, Memang kan. tugas menjadi orang tua tuh Iya. seumur hidup ya. Sekalipun anak itu sudah bertumbuh dewasa, Iya. tetaplah orang tua itu punya andil. Ya dalam jadi kehidupannya. mereka juga akan di dalam melakukan itu tetap minta izin juga gitu kan, meskipun keputusannya di Mereka. di mereka gitu kan, tetapi seenggaknya orang tua tahu gitu apa yang dilakukan gitu. Itu aja sih. Ya saya rasa itu benefit yang sangat beneficial sekali bagi anak ya. Ketika orang tua dan anak tuh udah terbangun trustnya, sudah terbangun komunikasinya. Saya pun sempat ya, jujur saya dan juga bahkan saya juga ketemu dengan teman-teman saya yang punya komunikasi yang tidak baik dengan orang tua. Sehingga ketika mereka sudah besar, mereka jauh dari orang tua, mereka merasa seperti malas gitu untuk call orang tua, untuk apa-apa infokan orang tua. Karena
Nggak nggak punya terbangun relasi terus, sih. ya, Ya, nggak relasi terbangun trustnya. penting dari Iya. kecil sih ya. Begitu. Kedekatannya Tapi, itu nggak terbangun sejak awal. Gitu kan. betul, iya. Tapi ini ya, kalau misalnya kita sudah terbangun relasinya, terbangun trustnya, sebesar-besar apapun anak kita, dia akan tetap Betul. infokan ke kita, ya, tetap bahkan Mau cerita lah tak ya. cerita, tetap tanyakan ini itu dan lain sebagainya, ya. Ya, kita diingatkan lagi ya, signifikansi dari relasi, dari membangun trust itu, Iya. begitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ke diri kita nih, yang kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, begitu ya. Kira-kira bagaimana ya, agar bukan hanya kita menerapkan pola asuh yang baik kepada anak kita, tapi kita juga bisa menampilkan karakter Kristus kepada anak kita. Mungkin ada bagaimana kisah Yesus itu menjadi role model, ya, karena Yesus sendiri juga adalah pribadi yang menyayangi anak-anak. Dia pernah memeluk anak-anak, bahkan pernah pernah menjadikan anak-anak tuh sebagai ilustrasi dari bagaimana ketika kita ini menjadi anak-anak, ya, kita itu istilahnya bakal masuk ke dalam kerajaan surga, ya, kalau ingat teksnya, ya. Nah, kira-kira bagaimana ya supaya kita ini sebagai orang tua, kita juga bisa menampilkan karakter Kristus itu kepada anak-anak kita, gitu. Ya, di dalam kehidupan kami ya, tetap berfokus kepada Tuhan ya. Terus sama antara ucapan dan sikap kita yang mesti konsisten gitu. Apa yang kita ucapkan dan kita lakukan ya mesti sesuai dengan firman Tuhan gitu Iya. kan. Dan kalau misalkan ada pergumulan, permasalahan ya kita duduk sama-sama lah untuk membicarakannya. Iya, jadi konsistensi antara sikap dan tindakan kita tuh memang omongan kita tuh memang harus laras ya. Jangan sampai anak melihat, mama papa itu kalau di gereja kelihatannya baik gitu kan, suci gitu. Tapi pada saat di bisnis, kok kayaknya kesannya suka curangin orang ya gitu. Kan anak juga bisa tahu kalau dia udah dewasa ya. Apalagi kalau jangan sampai anak denger dari orang, mama papamu di gereja bagus tapi di luar, aduh itu amit-amit gitu ya. Jadi memang yang Ko Jani bilang tadi, konsisten itu perlu. Terus hati kita juga mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan. Anak-anak kan melihat gitu. Bagaimana kalau kita ada kehidupan kita, keseharian kita tuh kayak mana. Jadi istilahnya aku jadi ingat satu kalimat yang mengatakan bahwa action speak louder than word. Jadi iya, anak itu sebenarnya dia itu sebenarnya tidak mendengar apa yang kita katakan, tapi dia lebih melihat apa yang kita lakukan gitu loh. Kita ngomong tapi kita nggak kasih contoh ya percuma gitu loh. Itu sih kalau kita sadari ya begitu gitu. Ya memang anak tuh mencontoh. Dia lihat nggak mama papanya saat itu. Dulu kecil ya, kan Aaron masih kecil. Dia kalau lihat Alkitab dia pegang, terus kalau mbaknya gangguin, dia belum bisa ngomong. Terus dia kayak gerakan baca Alkitab kayak gitu. Padahal dia belum tahu caranya baca. Ya, aku nggak tahu ya. Mungkin dia melihat cara kita gitu. Dan kita juga mesti mulai sejak kecil ya persekutuan doa sama-sama gitu kan. Jadi dari situ kita bisa saling mengingatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya saling mendoakan sih penting ya. Kalau ada pergumulan, dan kita pun kalau ada pergumulan jangan malu untuk sharing ke anak, doain mama ya atau doain papa ya atau doain mama papa ya lagi bergumul ini gitu. Itu sih yang kita lakukan ya. Ya balik lagi kita ini maksudnya bukan yang orang tua semua harus ikut kayak gini, enggak. Masing-masing punya gayanya masing-masing. Ya, tapi pola asuhnya masing-masing menyesuaikan dengan goals keluarganya masing-masing. Ada kalanya juga latar belakang budaya dari masing-masing orang tua kan berbeda gitu kan. Dan itu perlu kesepakatan dari kita sebagai orang tua gitu. Yang penting kompak sama pasangan. Kompak gitu kan. Jangan satu A, satu B. Anak bingung jadinya mau pilih mana gitu kan. Iya benar. Iya. Itu ya saya melihat cara praktisnya, cara konkretnya bagaimana kita menampilkan Kristus kepada anak-anak kita ya. Kita tetap bangun relasi dengan Tuhan,
Kita juga mengajarkan anak-anak kita membangun relasi dengan Tuhan. Ya. Mungkin melalui mesbah keluarga. Betul. Ya. Mengajarkan anak kita baca Alkitab. Betul. gitu Kalau ya. kita salah kita mengakui kesalahan. Terus kalau kita minta maaf juga. Terus kita mau memaafkan juga, gitu kan? Dan itu mesti konsisten terus dilakukan dan kami juga masih terus belajar. Belajar. Belajar lagi-lagi poinnya ya. Iya. Dan juga saya tangkap tadi soal kesatuan. Ya. Iya. Jadi memang pesan-pesan soal kesatuan sebagaimana yang dia sampaikan Alkitab itu ternyata bukan hanya untuk gereja begitu ya. Kan banyak kan di dalam khotbah menyerukan bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan harus satu. Saya rasa kan gereja ini terdiri dari keluarga-keluarga. Betul. Saya rasa itu dimulai dari keluarga. Betul. Iya. Dimulai dari relasi suami istri ya, yang Iya. satu dulu begitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Betul. Gitu ya. Iya. Dan gunakan waktu yang ada dengan mesti punya family time lah yang Family baik. time. Itu Ya, caranya ya kan, untuk ya. menjaga kesatuan itu ya. Iya. Sekalipun bahkan mungkin anak-anak sudah besar dan Betul. mungkin terpisah oleh jarak, Iya. oleh Iya. waktu mungkin, tapi kesatuan itu tetap ada ya. Dan memang kalau kami itu belajar orang tua harus inisiatif untuk menciptakan itu, gitu kan. Menciptakan waktu bersama, menciptakan diskusi, menciptakan apapun, orang tua harus inisiatif gitu. Iya, memang itu caranya memang ya. Dan Iya. mau Dari orang tua. Jangan bayar gengsi. harga ya, bayar harga juga ya. Wah, kita sisihkan waktu kita untuk bersama-sama dengan mereka gitu. Iya. Ada kalanya kita sebagai orang tua mungkin sibuk ya, capek banget nih habis kerja gitu kan, udah nggak ada waktu buat anak. Tapi kita mesti siapkan waktu juga untuk bersama mereka gitu, bermain bersama gitu. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri juga. Iya sih, balik lagi sih kita ingat bahwa anak itu kan Tuhan titipkan kan. Jangan sampai waktu kita ketemu Tuhan, anak yang aku titipkan kamu apain tuh gitu. Enggak gitu ya, maksudnya misalnya seperti itu ya. Terus diingatkan sih kalau lagi kesel, capek misalnya sama anak itu, ingat lagi anak ini titipan Tuhan loh ya. Bukan punya kita. Kalau punya kita kan terserah kita mau taruh di mana ya kan. Betul kan? Tapi kalau itu punya Tuhan loh, yang Tuhan percayakan gitu. Apa Kita nih yang masih saya mau punya tanggung kerjakan jawab gitu. untuk memberikan yang terbaik. Iya, gitu. Betul. Wah, saya dapat banyak sekali insight ya terkait bagaimana menjadi orang tua yang baik. Dan ini saya jadi baik belajar begitu ya. Jadi orang tua yang baik juga ke depan buat anak-anak saya mungkin ya. Sama, kami juga masih terus belajar. Pokoknya lagi-lagi terus belajar gitu ya. Iya, jangan tunggu sempurna ya karena Jangan tunggu sempurna. terus jangan bilang saya udah telat, saya baru tahu parenting. Kami pun belajar parenting itu kan jatuh bangun juga dari anak kecil. Jadi maksudnya kalau kita tahu kapan pun ya mulai aja gitu. Mulai aja, memang beda effortnya waktu anak masih kecil dan anak udah gede. Kalau gede lebih effort lagi karena anak itu kan udah terlanjur nggak deket sama kita misalnya. Kalau dari kecil kan dia udah biasa gitu. Tapi tidak ada kata terlambat Nggak ada menurut kata kami ya. terlambat, Dalam ya. anugerah Tuhan akan mampukan. Dalam belajar itu kalau misalkan di gereja mengadakan seminar-seminar tentang Nah, parenting ikut ya, tuh kita kalau ikut ada ya. seminar gitu kan. parenting. Kita Kami tuh belajar masih terus banyak belajar dari gitu. situ sih. Jadi kita dapat masukan-masukan yang berharga di dalam pola asuh anak juga gitu. Iya, kalau ada pembinaan-pembinaan kelas-kelas parenting jangan lewatkan karena kami berdua diubahkan dari hal-hal itu ya. Kami ikut seminar parenting dari anak masih kecil-kecil kayak gitu. Terus kalau yang suka baca buku bisa baca buku parenting. Tapi kalau nggak suka baca buku, hadir aja loh kalau gereja mengadakan atau ada kelas-kelas parenting. Pokoknya terus belajar begitu ya. Betul. Karena nggak ada sekolah orang tua kan. Nggak ada sekolah jadi orang tua. Betul Gitu. sekali. Kira-kira ada gak closing statement ya untuk kami untuk bahkan bagi orang tua, bagaimana sih menjadi orang tua yang baik seturut dengan iman Kristen kita? Closing statementnya apa yang Ya, bisa disampaikan Kalau kepada dari saya sih mau terus belajar ya. Terus ya siapkan waktu juga sejak dini untuk mempunyai PA keluarga ya. Sehingga waktu anak-anak besar punya karakter Kristus di dalam kehidupan mereka juga. Iya. Mungkin Mama. Closing statementku, berjalan terus sama Tuhan. berjalan terus sama Tuhan? Dan Iya. takut Tuhan ya, dan memuliakan Tuhan di mana mereka berada. Iya, jadi berjalan sebagai orang tua kita perlu berjalan sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita jalan sendiri kita nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya, kita nggak bisa, nggak mampu. Dan kesatuan itu sama pasangan itu penting.
Tapi kalau misalnya pun kita ketemu dengan pasangan yang kita memang belum bersatu, doakan, ya doakan, ya karena dalam anugerah Tuhan balik lagi, Tuhan pasti akan cukupkan, kayak gitu. Ini poin utamanya ya, bahwa percuma bahkan segala upaya yang kita lakukan untuk kita menerapkan solusi di dalam keluarga kita, entah itu bangun relasi, komunikasi, menjaga kesatuan. Tapi jika semuanya itu dilakukan tanpa Tuhan, tanpa relasi dengan Tuhan, mungkin usaha kita akan sia-sia. Ya, karena semuanya itu hanya mungkin dengan anugerah Tuhan ya, dan juga dengan Roh Kudus yang memampukan. Baik saudara-saudara, sampai di sini podcast kita. Semoga diskusi kita tadi boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara ya. Jangan bosan-bosan nonton podcast Missio Lounge ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke.